wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Devina Aurelia Putri dengan NIM 011021227031. Yang terhormat Bapak Muhammad Bahrul Ulum, SEMSI, selaku dosen tugas mata kuliah ujian akhir semester Lembaga Ekonomi Islam kelas A. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan perkembangan ekonomi Indonesia di tengah pesatnya kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berlandasan dengan nilai-nilai luhur. Yaitu saya mengambil judul Bank Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, dan Koperasi Syariah sebagai pilar utama sistem ekonomi Islam di Indonesia. Bayangkan sebuah sistem keuangan yang tidak hanya memberikan layanan finansial, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, tolong-menolong, dan kesejahteraan bersama. Sistem yang bukan hanya untuk satu kelompok saja, tetapi bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Inilah visi dari ekonomi Islam, dan ketiga lembaga inilah yang menjadi tulang punggungnya. Dalam penelitian ini, kita akan menjawab beberapa pertanyaan penting. Yang pertama yaitu apa sejarah dan konsep dari Bank Syariah, Lembaga Pembiayaan Syariah, dan Koperasi Syariah. Yang kedua yaitu apa ciri khas yang membedakan mereka dalam perspektif ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu bagaimana peran mereka dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Yang keempat yaitu apa tantangan yang mereka hadapi hari ini. Dan yang terakhir yaitu yang paling penting yaitu strategi apa yang bisa diterapkan agar ketiga lembaga ini bisa semakin kuat dan relevan di masa depan. Melalui presentasi singkat ini, kita akan mengupas semua ini secara ringkas namun mendalam. Mari kita mulai bersama. Yang pertama yaitu Bank Syariah. Bank Syariah sebagai fondasi sistem keuangan Islam. Pertama-tama mari kita bahas Bank Syariah. Jadi Bank Syariah ini lahir sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat muslim akan sistem keuangan yang bebas riba. Pendirian Bank Muamalah Indonesia pada tahun 1991 menjadi tonggak awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif ini didukung oleh MUI, ICMI, dan pemerintah, membuktikan bahwasanya sistem keuangan alternatif ini berbasis syariah bisa diterima oleh masyarakat. Setelah krisis moneter pada tahun 1998, ketahanan bank syariah ini terbukti lebih stabil dibandingkan bank konvensional. Ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk memberikan dasar hukum kuat melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan bank syariah ini semakin pesat. Hadirnya Bank Syariah Indonesia atau BSI ini sebagai hasil merger dari BRI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah pada tahun 2021 menjadi langkah besar dalam memperkuat ekosistem keuangan yang nasional. Tak hanya itu, Bank Syariah juga mulai mengadopsi teknologi digital seperti mobile banking dan layanan pembiayaan online untuk menjangkau generasi muda yang melek teknologi dan sadar akan pentingnya keuangan halal. Yang membedakan Bank Syariah adalah prinsip operasinya. Yang pertama, tidak ada bunga riba. Yang kedua, tidak ada spekulasi atau maisir. Yang ketiga yaitu dan tidak ada ketidakpastian atau goror. Jadi transaksi ini dilakukan menggunakan akad seperti mudharabah, yaitu bagi hasil, yang dimana masyarakat atau kerjasama ini lebih kerjasama modal, mudharabah yaitu jual beli margin, dan ijaroh yaitu sewa jasa. Selain fungsi komersial, Bank Syariah ini juga memiliki fungsi sosial seperti pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, yaitu yang dikelola oleh ZIS. Artinya, Bank Syariah ini bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mendorong distribusi keadilan ekonomi. Yang kedua yaitu Lembaga Pembiayaan Syariah, solusi untuk ekonomi mikro. Jadi jika Bank Syariah ini beroperasi dalam skala besar, maka lembaga pembiayaan syariah seperti BMT yaitu Baitul Mal wa Tamwil hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat mikro dan pelaku UMKM.
BMT ini pertama kali muncul di Yogyakarta pada pertengahan abad 1990-an. Ia mengusung dua fungsi utama, yaitu yang pertama ada Baitul Mal, mengelola dana sosial seperti zakat dan wakaf. Yang kedua yaitu Tanwil, menyalurkan pembiayaan produktif kepada anggota. Meskipun awalnya belum memiliki regulasi formal, peran strategis BMT ini dalam pengentasan kemiskinan membuat mereka semakin diperhitungkan. Saat ini banyak BMT ini telah bergabung dengan asosiasi nasional seperti Inkomsyah dan Pinbook, serta menjalin kerjasama dengan OJK untuk meningkatkan profesionalisme. Salah satu keunggulan BMT adalah kedekatannya dengan masyarakat dan pendekatan personal yang sangat kuat. Banyak BMT ini juga sudah mulai bertransformasi digital dengan platform aplikasi dan sistem keuangan online untuk mempermudah proses transaksi dan pembiayaan. Produk utama lembaga pembiayaan syariah ini meliputi yang pertama ada Qodratul Hasan atau pinjaman tanpa bunga, yang kedua yaitu Murabahah dan Mudharabah, serta pengalokasian dana sosial untuk pemberdayaan ekonomi umat. Dengan pendekatan sederhana dan langsung, lembaga pembiayaan syariah ini menjadi jembatan antara kebutuhan rakyat kecil dengan sistem keuangan Islam yang adil dan inklusif. Yang ketiga yaitu koperasi syariah, ekonomi berjamaah yang berkelanjutan. Terakhir, mari kita bahas koperasi syariah. Bentuk adaptasi dari koperasi konvensional yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah ini mulai berkembang pasca reformasi ketika masyarakat muslim ini mencari alternatif simpan pinjam yang bebas dari riba. Awalnya banyak dikembangkan oleh pesantren dan majelis taklim. Koperasi syariah ini menjadi sarana edukasi dan penguatan ukhuwah ekonomi antara anggota. Walaupun belum memiliki undang-undang khusus, legalitas koperasi syariah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dengan ruang fleksibilitas untuk menjalankan prinsip syariah. Koperasi syariah ini banyak ditemukan di kalangan perdagangan pasar, petani, dan pengusaha kecil. Ini mereka menawarkan layanan simpan pinjam, pembiayaan usaha, hingga investasi halal berbasis akad seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Yang unik dari koperasi syariah adalah yang pertama yaitu dimiliki dan dikendalikan oleh anggota sendiri. Yang kedua yaitu setiap anggota ini punya hak suara yang sama. Yang ketiga yaitu keuntungan dibagi sesuai partisipasi usaha, bukan jumlah modal. Jadi koperasi syariah ini juga berfungsi sebagai tempat edukasi nilai-nilai Islam, termasuk spiritualisme dan solidarisme sosial. Oleh karena itu, ia menjadi alat efektif dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas. Yang pertama yaitu ciri-ciri utama dari bank syariah. Setelah kita membahas sejarah dan konsep dasarnya tadi, mari kita lanjutkan ke ciri-ciri dari bank syariah. Apa yang sebenarnya membedakan mereka dari bank konvensional? Yang paling utama, bank syariah ini tidak mengenal adanya bunga. Jadi saat Anda menyimpan uang atau meminjam dana, tidak ada hitungan bunga seperti 5%, 10% atau lebih. Sebaliknya, transaksi ini dilakukan menggunakan akad syariah seperti murabahah untuk jual beli, musyarakah untuk kerjasama usaha, dan mudharabah untuk bagi hasil. Dan tentu saja semua akad ini harus bebas dari yang pertama ada riba, gharar, dan maisir. Ini bukan sekedar aturan hukum, tapi juga ini merupakan nilai moral yang ingin menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan transparan. Satu hal lagi yang unik dari bank syariah ini, mereka punya Dewan Pengawasan Syariah atau DPS, yang dimana DPS ini terdiri dari ulama yang ahli di bidang tertentu, di bidang fikih, muamalah. Tugas mereka adalah memastikan bahwa setiap produk dan layanan bank ini benar-benar sesuai syariah. Ini semacam izin halal dari sisi ekonomi. Selain itu, bank syariah ini menjalankan fungsi sosial. Mereka menyalurkan zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun dari nasabah. Artinya bank syariah ini bukan hanya lembaga bisnis, tetapi juga alat distribusi keadilan ekonomi. Dan yang tak kalah penting, nasabah ini bukan debitur biasa, melainkan mitra usaha. Dalam pembiayaan bagi hasil, bank dan nasabah ini sama-sama berbagi resiko dan keuntungan. Ini menciptakan hubungan yang lebih sehat dan saling percaya. Kedua yaitu ciri-ciri utama dari lembaga pembiayaan syariah. Kalau bank syariah tadi lebih besar dan formal, maka lembaga pembiayaan syariah ini seperti BMT dan KJKR lebih dekat dengan rakyat kecil.
Mereka hadir sebagai solusi bagi masyarakat mikro yang belum bisa dijangkau oleh perbankan. Salah satu ciri mereka yaitu tidak menghimpun dana secara langsung dari masyarakat, seperti bank. Mereka biasanya mendapatkan dana dari investor, donatur, atau pengelola zakat, lalu menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan produktif. Seperti bank syariah, mereka juga menggunakan akad syariah dalam transaksinya, seperti Qadratul Hasan, Mudharabah, dan Musyarakah. Tapi karena skalanya lebih kecil, prosesnya lebih fleksibel dan lebih cepat. Ciri yang sangat menonjol dari lembaga pembiayaan syariah adalah keberpihakannya pada usaha mikro dan kecil. Mereka ini fokus pada perdagangan pasar, petani, nelayan, atau siapapun yang butuh modal tanpa riba. Pendekatannya ini lebih personal, lebih ramah, dan seringkali dibarengi pendampingan yang usaha. Mereka juga punya fungsi sosial yang kuat. Banyak BMT dan lembaga pembiayaan syariah yang mengelola zakat dan infak ini untuk memperdayakan. Jadi mereka ini tidak hanya memberikan pinjaman, tetapi juga membantu meningkatkan kapasitas usaha nasabah secara keseluruhan. Dan salah satu ciri yang paling unik yaitu hubungan antara pengelola dan nasabah ini sangat erat. Bahkan seringkali sudah sering kenal baik. Ini membuat tingkat kepercayaan dan tanggung jawab sosial ini menjadi sangat tinggi. Yang ketiga yaitu ciri-ciri utama dari koperasi syariah. Sekarang mari kita lihat koperasi syariah, sebuah model ekonomi gotong royong berbasis prinsip syariah. Koperasi syariah memiliki ciri utama sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikendalikan oleh anggotanya sendiri. Jadi setiap anggota ini punya hak suara yang sama, meskipun jumlah simpanannya berbeda. Ini mencerminkan prinsip demokrasi ekonomi yang adil dan inklusif. Semua transaksi di koperasi syariah ini menggunakan akad syariah seperti murabahah, musyarakah, dan mudharabah. Tidak ada bunga, hanya pembagian hasil usaha berdasarkan kesepakatan. Ini menjadikan koperasi syariah ini sebagai alternatif nyata untuk koperasi konvensional yang masih berbasis bunga. Koperasi syariah ini juga membagikan sisa hasil usaha SHU-nya berdasarkan partisipasi bukan jumlah modal. Semakin aktif anggota dalam kegiatan koperasi, semakin besar pula SHU yang diterima. Ini mendorong semangat kebersamaan dan tanggung jawab kolektif. Selain itu, koperasi syariah ini menjunjung tinggi nilai ukhuwah dan solidaritas. Anggota tidak hanya rekan bisnis, tetapi juga saudara seiman. Bantuan sesama anggota, pelatihan usaha, dan penguatan ekonomi bersama menjadi bagian dari aktivitas harian mereka. Koperasi syariah ini banyak ditemukan di lingkungan pesantren, majelis taklim, dan komunitas muslim lainnya. Mereka menjadi sarana edukasi ekonomi syariah sekaligus alat pemberdayaan ekonomi umat. Yang pertama yaitu peran bank syariah dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Setelah kita membahas sejarah dan ciri-ciri tadi, mari kita lebih dalam lagi membahas apa itu peran bank syariah dalam membangun sistem ekonomi Islam. Jadi yang pertama, bank syariah ini memberikan alternatif layanan keuangan halal bagi umat muslim. Ini sangat penting karena banyak masyarakat yang ingin mengelola harta tanpa terlibat riba. Bank syariah ini hadir sebagai solusi nyata, bukan hanya untuk keuntungan bisnis, tapi juga untuk menjaga kebersihan hati dan transaksi. Tapi perannya ini tidak berhenti sampai di situ saja. Bank syariah ini juga berperan sebagai motor penggerak perekonomian nasional, khususnya sektor real. Mereka ini menyalurkan pembiayaan kepada pelaku UMKM, petani, pedagang, hingga industri besar melalui akad seperti murabahah dan ijarah, yang artinya dana yang dihimpun dari masyarakat ini benar-benar mengalir ke sektor produktif dan menciptakan lapangan kerja. Selain itu, bank syariah juga menjadi pusat edukasi keuangan syariah. Banyak bank syariah ini juga secara aktif menyelenggarakan seminar, pelatihan, atau workshop untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ini penting untuk membangun budaya keuangan yang sadar syariah dan berkelanjutan. Dan jangan lupa, bank syariah ini juga dikelola secara profesional dan diawasi oleh OJK, serta Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Ini memberikan jaminan bahwasanya bank syariah yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga sesuai syariat. Ini menjadi modal dasar untuk membangun kepercayaan publik. Terakhir, bank syariah ini juga turut mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Melalui penyaluran zakat, infak, dan sedekah, mereka ikut membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Jadi bank syariah ini bukan hanya tempat menyimpan uang, tapi juga sarana distribusi keadilan. Yang kedua yaitu
peran lembaga pembiayaan syariah ini dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Jika bukan bank syariah lebih besar dan formal, maka lembaga pembiayaan syariah seperti BMT dan KJKS ini lebih dekat dengan rakyat kecil. Mereka menjadi jembatan antara dana umat dan kebutuhan usaha mikro yang seringkali tidak bisa dijangkau oleh perbankan. Salah satu peran utama lembaga ini adalah memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Banyak dari mereka yang tidak mampu, tidak punya agunan atau belum memiliki riwayat kredit yang kuat. Disinilah BMT dan lembaga pembiayaan syariah ini hadir dengan pendekatan personal dan fleksibel. Tapi mereka tidak sekadar memberikan pinjaman. Lembaga ini juga melakukan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan. Mereka ini tidak ingin anggota atau nasabah ini hanya bergantung pada dana, tapi juga belajar bagaimana pengelola usaha secara mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah wujud nyata dari konsep pemberdayaan ekonomi dalam Islam. Dan yang unik, lembaga ini juga memiliki fungsi sosial yang kuat. Mereka menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah untuk bantuan langsung maupun pengembangan usaha. Ini membuat mereka bukan hanya lembaga bisnis, tapi juga lembaga penguat ukhuwah dan solidaritas sosial. Lebih dari itu, mereka juga menjadi sarana penyebar nilai-nilai muamalah Islam di tingkat masyarakat bawah, lewat hubungan personal dan pendekatan komunitas. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan diajarkan secara langsung dalam praktik ekonomi sehari-hari. Bahkan, lembaga pembiayaan syariah juga mulai bekerja sama dengan pemerintah dalam program-program seperti KUR Syariah. Ini menunjukkan bahwa mereka ini bukan hanya lembaga lokal, tapi juga integral dari pembangunan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu peran koperasi syariah dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Sekarang kita sampai pada koperasi syariah, mode ekonomi gotong royong yang berbasis prinsip syariah. Koperasi syariah ini memiliki peran penting sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi berbasis kolektif dan nilai-nilai Islam. Berbeda dengan koperasi konvensional, koperasi syariah ini tidak menggunakan sistem bunga, tapi menggunakan akad seperti mudharabah, musyarakah, dan qardul hasan. Ini membuat setiap transaksi ini lebih adil dan sesuai dengan syariat. Salah satu peran utama koperasi syariah ini adalah membantu anggotanya mengakses modal tanpa bunga. Bagi masyarakat yang selama ini terjebak dalam lingkaran rentenir, koperasi syariah ini memberikan alternatif pembiayaan yang aman dan murah. Modal yang diberikan juga seringkali dibarengi dengan pembinaan dan pelatihan usaha. Selain itu, koperasi syariah ini juga menjadi tempat belajar dan berkumpul para pelaku ekonomi Islam. Mereka ini memberikan edukasi tentang manajemen usaha, akuntansi sederhana, hingga etika bisnis Islam. Ini adalah langkah yang penting dalam membangun mental wirausaha yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Tak kalah penting, koperasi syariah ini juga mendorong solidaritas dan ukhuwah antara anggota. Ketika ada anggota yang kesulitan, koperasi syariah ini memberikan bantuan atau pembiayaan lunak. Inilah wujud nyata dari koperasi ta'awun atau tolong-menolong dalam ekonomi Islam. Dan yang tak boleh dilupakan, koperasi syariah ini berkontribusi dalam upaya pemerataan ekonomi dan pengurangan ketimpangan dengan struktur kepemilikan bersama dan pembagian hasil berdasarkan partisipasi usaha. Semua anggota ini memiliki bisa maju bersama tanpa dominasi segelintir orang. Oleh karena itu, koperasi syariah ini adalah salah satu bentuk ekonomi Islam yang paling inklusif dan adaptif, cocok untuk kalangan perdagangan, pasar, petani, nelayan, hingga ibu rumah tangga yang ingin membiar bisnis. Pertama yaitu tantangan bank syariah di era modern. Setelah kita membahas mengenai sejarah, konsep, dan peran bank syariah, mari kita sama-sama lihat tantangan nyata yang mereka hadapi hari ini. Yang pertama adalah rendahnya literasi keuangan syariah. Jadi masih banyak masyarakat ini yang belum memahami perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Banyak yang mengira bahwasanya bank syariah ini hanya untuk muslim atau lebih mahal atau lebih ribet. Padahal nilai-nilainya justru bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tantangan kedua adalah kompetisi ketat dengan bank konvensional. Jadi bank konvensional ini memiliki jaringan yang luas, teknologi yang canggih, dan biaya operasional yang lebih efisien. Ini membuat bank syariah harus bekerja sama lebih keras untuk menunjukkan keunggulan mereka, baik dari sisi layanan maupun dari filosofi bisnisnya. Selain itu, produk bank syariah ini masih dianggap kurang inovatif. Meskipun sudah ada perkembangan, banyak produknya ini masih menyerupai bank konvensional tanpa
sentuhan khas syariah yang benar-benar menarik generasi muda. Inovasi dalam digital banking dalam layanan mikro syariah pun masih perlu diperkuat. Salah satu tantangan lain yang tidak kalah penting adalah ketersediaan SDM yang kompeten. Jadi bank syariah ini butuh tenaga kerja yang bukan hanya paham ekonomi Islam, tapi juga mengerti sistem perbankan modern dan teknologi finansial. Tanpa sumber daya manusia yang kuat, pertumbuhan akan terbatas. Dan yang terakhir yaitu meskipun regulasinya sudah cukup maju, dukungan fiskal dan insentif dari pemerintah ini masih perlu ditingkatkan. Misalnya yaitu dalam hal pajak, pelatihan, hingga dukungan infrastruktur digital yang bisa membantu akses keuangan syariah yang lebih luas lagi. Selanjutnya, yang kedua yaitu tantangan lembaga pembiayaan syariah. Jika bank syariah berada di level makro, maka lembaga pembiayaan syariah ini seperti BMT dan KJKS ini berada di garis depan pemberdayaan ekonomi umat. Namun mereka juga punya tantangan tersendiri. Salah satunya adalah keterbatasan modal. Dana yang dimiliki lembaga pembiayaan syariah ini biasanya berasal dari investor lokal, donatur, ataupun zakat. Sumber daya ini seringkali tidak besar, sehingga kapasitas mereka ini untuk menyalurkan pembiayaan menjadi terbatas. Selain itu, masalah legalitas dan pengawasan juga menjadi isu besar. Banyak lembaga yang belum terdaftar secara resmi atau belum sepenuhnya diawasi oleh OJK. Hal ini menimbulkan resiko bagi masyarakat dan bisa merusak reputasi seluruh sektor keuangan syariah jika terjadi kasus bermasalah. Mereka juga bersaing dengan lembaga pembiayaan konvensional yang menawarkan kemudahan dan proses cepat. Banyak pelaku UMKM yang akhirnya memilih lembaga non-syariah karena lebih praktis, padahal belum tentu adil. Dan sayangnya, kepercayaan masyarakat masih rentan goyah, terutama di daerah. Ada beberapa kasus di mana lembaga pembiayaan syariah ini tidak transparan atau kurang profesional, sehingga menyebabkan keraguan masyarakat terhadap seluruh sektor ini. Jadi terakhir, kurangnya edukasi dan pendampingan usaha menjadi kendala yang besar. Padahal salah satu nilai utama dari lembaga pembiayaan syariah ini adalah memberikan pembinaan kepada nasabah agar bisa mandiri. Jika ini tidak dilakukan dengan baik, maka dampak solusinya tidak maksimal. Yang ketiga yaitu tantangan koperasi syariah. Sekarang kita sampai pada tantangan koperasi syariah. Lembaga ekonomi berbasis komunitas yang sangat strategis, tapi juga punya pekerjaan rumah yang besar. Yang pertama adalah lemahnya tata kelola dan manajemen. Banyak koperasi syariah ini yang masih menggunakan sistem manual, tidak transparan, atau bahkan dipimpin tanpa ada manajemen yang kuat. Ini membuat koperasi ini rentan konflik internal dan kurang percaya diri dalam bersaing. Tantangan kedua adalah minimnya SDM yang paham syariah dan prinsip koperasi. Jadi banyak pengurus koperasi ini yang belum memiliki pemahaman lengkap tentang akad syariah, sistem bagi hasil atau manajemen organisasi. Ini menjadi penghambat besar dalam mengelola koperasi yang profesional dan produktif. Selain itu, proses legalitas dan perizinan ini masih rumit, meskipun sudah ada regulasi proses administrasi dan dari koordinasi dengan inisiatif terkait masih merepotkan. Akhirnya banyak koperasi syariah ini kesulitan berkembang secara formal dan terintegrasi. Lalu, keterbatasan modal dan skala usaha yang menjadi masalah karena mayoritas koperasi syariah beroperasi di tingkat lokal dan kecil. Mereka ini sulit untuk melakukan ekspansi atau menjangkau pasar yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu kurangnya inovasi produk. Banyak koperasi syariah ini masih menawarkan produk yang monoton seperti simpan pinjam biasa, tanpa pengembangan layanan digital atau fitur yang menarik bagi generasi muda. Ini membuat koperasi sulit menarik minat anggota baru. Strategi untuk memperkuat bank syariah di masa depan. Setelah kita membahas tantangan yang dihadapi bank syariah, kini saatnya kita bicara solusi. Apa saja strategi yang bisa diterapkan untuk memperkuat eksistensi bank syariah ini di masa depan? Yang pertama yaitu peningkatan literasi keuangan syariah. Ini sangat penting karena banyak masyarakat yang masih belum paham perbedaan antara bank syariah dan konvensional. Dengan kampanye edukasi yang masif, baik melalui seminar, workshop, atau media digital, kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat bahwasanya bank syariah ini bukan hanya untuk muslim, tapi untuk semua orang yang menginginkan sistem keuangan yang adil dan transparan. Kedua, yaitu inovasi produk dan teknologi. Bank syariah ini harus terus berkembang, tidak boleh ketinggalan dari bank konvensional.
Pengembangan aplikasi mobile banking, pembayaran digital, hingga layanan pembiayaan online menjadi bagian penting dalam menjangkau generasi muda yang lebih melek teknologi. Ketiga yaitu penguatan sumber daya manusia atau SDM. Bank syariah ini butuh tenaga kerja yang lebih yang benar-benar memahami prinsip syariah sekaligus ekonomi modern, pelatihan intensif dan sertifikasi di bidang keuangan. Syariah akan membantu menciptakan SDM yang profesional dan kompeten. Yang keempat yaitu dukungan pemerintah dan regulasi yang progresif. Inisiatif seperti insentif pajak, dukungan infrastruktur digital, dan kebijakan yang mempermudah operasional Bank Syariah ini sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan industri ini. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu perluasan jaringan dan kemitraan. Bank Syariah ini bisa bekerja sama dengan lembaga lain termasuk UMKM seperti Koperasi Syariah dan organisasi Islam untuk memperluas akses dan meningkatkan inklusi keuangan syariah di seluruh Indonesia. Jadi jika tantangan kemarin adalah soal persaingan dan kurangnya pemahaman, maka solusinya hari ini ada edukasi, inovasi, dan kolaborasi. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi untuk memperkuat lembaga pembiayaan syariah. Bagaimana dengan lembaga pembiayaan syariah seperti BMT dan KJKS? Mereka juga punya tantangan besar, tapi ada strategi kuat yang bisa mereka lakukan. Yang pertama yaitu diversifikasi sumber pendanaan. Selain dari zakat dan donatur, lembaga ini bisa menjadi kerjasama dengan investor sosial, badan wakaf produktif, atau platform crowdfunding syariah. Dengan begitu, kapasitas mereka ini untuk menyalurkan pembiayaan akan semakin besar. Yang kedua yaitu pendampingan usaha dan pelatihan bagi nasabah. Bukan sekadar memberikan modal, tapi mereka ini harus aktif membimbing pengusaha mikro agar bisnisnya ini bisa bertahan dan berkembang. Ini adalah nilai-nilai tambah yang bisa dimiliki oleh lembaga konvensional. Yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi digital. Beberapa BMT ini sudah mulai menggunakan aplikasi dan sistem kasir online. Ini langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan memperluas jangkauan layanan. Dan yang keempat yaitu penguasaan regulasi dan pengawasan internal. Lembaga pembiayaan syariah ini harus memiliki standar pengelola yang jelas dan transparan. Ini akan meningkatkan kepercayaan publik dan menghindari resiko yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, edukasi kepada masyarakat akar rumput. Tidak semua orang tahu manfaat dan cara kerja lembaga pembiayaan syariah. Oleh karena itu, penyuluhan dan pelatihan di tingkat lokal menjadi sangat penting untuk meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat. Dengan strategi ini, lembaga pembiayaan syariah ini bisa terus tumbuh sebagai tulang punggung ekonomi mikro tanpa harus khawatir tinggal oleh zaman. Yang ketiga yaitu strategi untuk memperkuat koperasi syariah. Sekarang mari kita tutup dengan koperasi syariah. Lembaga ekonomi berbasis komunitas yang punya potensi besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi umat. Strategi yang pertama adalah meningkatkan profesionalisme pengelola koperasi syariah. Ini tidak bisa hanya diandalkan semangat kebersamaan, tapi juga harus dikelola secara profesional. Pelatihan manajemen, akuntansi syariah, dan tata kelola yang baik menjadi kunci utama. Yang kedua yaitu pengembangan produk keuangan yang inovatif. Selain simpan pinjam, koperasi syariah ini bisa menawarkan tabungan haji, pembiayaan UMKM, atau investasi halal. Produk yang relevan dan menarik akan meningkatkan minat anggota baru. Yang ketiga yaitu penguatan kemitraan dengan sektor UMKM. Koperasi syariah ini bisa menjadi mitra strategis bagi perdagangan pasar, petani, dan pengusaha kecil dalam mengembangkan usaha mereka. Dengan pendekatan bagi hasil dan pendampingan usaha, kemitraan ini bisa saling menguntungkan. Yang keempat yaitu penguatan modal dan pengelolaan keuangan. Modal yang cukup adalah fondasi penting. Koperasi ini bisa menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan syariah lain atau bahkan membuat program patungan modal dari anggota sendiri. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga akan meningkatkan kepercayaan dan stabilitasi koperasi. Yang kelima yaitu sosialisasi dan edukasi yang intensif. Koperasi syariah ini harus lebih aktif dalam memberikan pelatihan dan informasi kepada masyarakat. Semakin banyak orang yang memahami manfaat koperasi syariah, semakin besar pula dampaknya dalam perekonomian masyarakat. Koperasi syariah ini bukan hanya tempat penyimpanan uang, tapi juga sarana belajar ekonomi Islam, membangun solidaritas, dan mendorong kemandirian ekonomi umat. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman sekalian. Sebelum saya tutup, mari saya simpulkan apa yang saya telah bahas hari ini. Jadi, saya telah membahas 3 lembaga penting dalam ekonomi Islam di Indonesia. Yang pertama itu Bank Syariah sebagai pilar makro,
Yang kedua yaitu lembaga pembiayaan syariah sebagai penggerak ekonomi mikro. Yang ketiga yaitu koperasi syariah sebagai wadah ekonomi kolektif berbasis komunitas. Meskipun ketiganya ini memiliki karakteristik dan fokus yang berbeda, mereka ini punya salah satu tujuan yang sama, yaitu membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip Islam. Ini mereka bukan hanya menyediakan layanan keuangan, tapi juga menjadi alat pemberdayaan masyarakat, pengurangan kemiskinan, dan distribusi keadilan ekonomi. Namun seperti lembaga lainnya, mereka ini juga menghadapi tantangan nyata seperti rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat, persaingan ketat dari lembaga konvensional, keterbatasan SDM modal, inovasi produk, serta perlunya dukungan regulasi yang lebih kuat dari pemerintah. Tapi ingat, tantangan bukanlah penghalang, melainkan peluang untuk bangkit dan berkembang lebih kuat. Oleh karena itu, ada beberapa saran strategis yang bisa kita lakukan bersama, yaitu yang pertama ada meningkatkan profesionalisme pengelola, yang kedua yaitu inovasi produk keuangan, yang ketiga yaitu perluasan kemitraan dengan sektor UMKM, yang keempat yaitu penguatan modal dan pengelolaan keuangan, dan yang terakhir yaitu edukasi dan sosialisasi yang lebih masif. Jadi saudara-saudara sekalian, kehadiran Bank Syariah ini, lembaga pembiayaan syariah dan koperasi syariah ini bukan hanya soal bisnis, ini adalah bagian dari upaya pembangunan ekonomi yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Mereka ini bukan hanya milik segelintir orang, tapi milik seluruh umat ingin maju bersama secara halal dan berkelanjutan. Dengan edukasi, inovasi, dan kolaborasi, kita bisa memperkuat ekosistem ekonomi syariah ini yang lebih inklusif dan kuat. Dan itulah akhir dari presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih banyak atas perhatian serta antusiasme Bapak dan teman-teman sekalian. Mari kita bersama-sama mendukung tumbuhnya sistem ekonomi syariah yang lebih kuat dan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.